Dasar 1945 mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Seluruh kader Partai Golkar dimohon duduk kembali. Marilah kita dengarkan bersama himne Partai Golkar yang akan dibawakan oleh Dira Sugandi dan paduan suara Mercu Buana. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Haji Abu Rizal Bakri. Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono yang saya muliakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Herawati Budiono, Bapak dan Ibu pimpinan lembaga-lembaga negara, pimpinan partai politik, dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Duta Besar negara-negara sahabat, pimpinan partai-partai politik negara-negara sahabat, pimpinan DPD Partai Golkar se-Indonesia yang saya banggakan, kader dan simpatisan Partai Golkar yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenankanlah saya memulai pidato ini dengan mengajak hadirin semua untuk memanjatkan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan berkahnya kita dapat hadir dalam sehat walafiat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini
untuk merayakan hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-47. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Bapak Wakil Presiden dan Ibu Herawati Budiono, serta kepada seluruh tamu, undangan, serta sahabat-sahabat Partai Golkar. Saya juga ingin mengucapkan salam hangat kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Tidak lupa pula, saya ingin mengungkapkan kebanggaan dan apresiasi saya kepada seluruh pengurus dan kader-kader Partai Golkar yang berasal dari begitu banyak daerah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Saya bangga sebab pengurus dan kader-kader kita di sebuah daerah telah bekerja keras di wilayah masing-masing untuk merebut hati rakyat serta mengharumkan nama partai kita. Saya telah menyaksikan sendiri sepanjang tahun ini upaya dan kerja keras kader-kader Partai Golkar. Saya telah melakukan perjalanan menempuh puluhan ribu kilometer, mengunjungi ujung Sumatera, pelosok Kalimantan, pulau-pulau di Sulawesi dan Maluku, mengunjungi Papua, NTT, NTB, Bali, dan hampir semua wilayah di Pulau Jawa. Saya telah melihat dan merasakan tekad, semangat, serta kehendak yang sungguh-sungguh dari ribuan kader kita di seluruh penjuru tanah air untuk melangkah bersama, melanjutkan perjuangan dalam merebut kembali kejayaan dan kebesaran partai yang kita cintai ini. Sebagai Ketua Umum dan pimpinan tertinggi Partai Golkar, saya instruksikan, lanjutkan perjuangan kita. Rapatkan barisan, satukan langkah. Tahun depan, saya berjanji untuk berkeliling lagi, mengunjungi lebih banyak lagi daerah di seluruh penjuru tanah air. InsyaAllah, atas izin Tuhan Yang Maha Besar, saya akan mengabdikan sisa hidup saya, berupaya sejauh mungkin melanjutkan perjuangan bersama saudara-saudara. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi, tidak ada laut yang terlalu dalam, tidak ada sungai yang terlalu lebar. Dengan tekad yang kuat serta dengan menyatukan hati, kita akan mencapai pelabuhan tujuan kita di tahun-tahun mendatang. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang saya muliakan, hadirin yang saya cintai, kejayaan Partai Golkar tidak ditujukan hanya untuk kader dan pengurus semata, tetapi dipersembahkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Golkar adalah anak kandung semangat pembaharuan Indonesia. Golkar lahir sebagai benteng Pancasila. Golkar lahir sebagai pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, dan prinsip mulia Bhinneka Tunggal Ika. Jika Golkar semakin kuat, Indonesia akan semakin kuat. Jika Golkar semakin besar, insya Allah rakyat Indonesia akan semakin maju, damai, bersatu, dan sejahtera. Karena itulah saya juga menghimbau kepada sahabat-sahabat kita di partai-partai lainnya, marilah kita berlomba dalam kebaikan,
Marilah kita berkompetisi dalam suasana yang bersahabat untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Tahun lalu saya mengatakan bahwa langit masih tetap biru, tetapi padi sudah mulai menguning. Tahun ini saya laporkan bahwa alhamdulillah padi terus menguning semakin matang dan akan menjadi beras pada tahun 2014. Namun demikian, sebagai sahabat, kita juga berdoa agar matahari terus bersinar di bawah langit yang biru, serta pohon dan rumput juga tumbuh hijau royo-royo, dihantarkan dengan suasana indah di ufuk timur yang berwarna kemerahan, serta diterima penuh syukur oleh jiwa suci yang putih. Indonesia adalah bangsa yang besar. Partai Golkar mengajak kita semua untuk melihat warna-warni yang kaya tersebut sebagai spektrum keindonesiaan, sebuah mozaik yang indah yang menaungi gugusan pulau di Nusantara, sebuah zamrud khatulistiwa yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Kemarin bangsa Indonesia merayakan sebuah hari besar, yaitu Sumpah Pemuda. Momen ini yang dimotori oleh kaum pemuda 83 tahun yang silam adalah sebuah peristiwa pertama dari ungkapan kebersamaan. Sebuah momen yang dikatakan oleh sejarawan Prancis Profesor Ernest Renan sebagai the desir d'être ensemble, sebuah kehendak dari rakyat untuk menyatukan diri dalam tanah air, bangsa dan bahasa yang satu. Dengan momen historis ini, kita diingatkan kembali pada seruan Bung Karno bahwa ungkapan dari Sabang sampai Merauke bukan semata-mata rangkaian 4 kata tanpa makna. Dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administratif, serta satu kesatuan hukum dan politik. Tetapi yang lebih penting lagi, dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan semangat, satu cita-cita untuk memajukan bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Itulah esensi nasionalisme Indonesia. Partai Golkar akan berdiri di garis terdepan untuk mengajak semua kalangan agar merawat dan terus mengaktualisasikan warisan mulia tersebut. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta Ibu yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati, di dalam menjaga semangat untuk menjaga persatuan dan integritas bangsa, Partai Golkar mengajak kita untuk memperhatikan dengan seksama beberapa perkembangan di hari-hari terakhir ini. Di Papua, kerusuhan masih terus terjadi dan sekelompok orang telah memproklamasikan berdirinya negara transisi menuju negara yang terpisah dari Republik Indonesia. Kita semua harus merespons perkembangan ini. Kita harus mengajak warga yang memproklamasikan negara transisi itu untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita mencintai Papua. Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua berikut ribuan pulau dan suku bangsa lainnya. Di atas segala-galanya harus kita tegaskan
bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Integritas bangsa adalah pertaruhan tertinggi kita. Tidak sejengkal pun tanah di Republik Indonesia yang boleh dipisah-pisahkan oleh siapapun. Pemerintah dengan dukungan penuh masyarakat harus bersikap tegas. Kita harus berani membela prinsip mulia tersebut dengan cara-cara terhormat. Selain itu, kita juga harus arif dan berjiwa besar. Kita perlu merangkul, dan yang lebih penting lagi, kita harus sungguh-sungguh merebut hati rakyat, menciptakan kedamaian, serta mendorong dengan sepenuh hati pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Secara khusus, Partai Golkar menghimbau agar publik jangan terlalu cepat menghakimi serta menyalahkan TNI dan Polri. Kalau ada peristiwa yang menyedihkan oknum yang bersalah, memang harus dihukum yang setimpal. Tetapi semua itu tidak boleh mengurangi penghargaan kita pada institusi TNI dan Polri. Mereka adalah aparat keamanan negara dan petugas penegak hukum yang di dalam pekerjaannya terkadang harus mempertaruhkan nyawa. Kita harus ingat bahwa di dalam situasi krisis di mana negara berada dalam keadaan bahaya, kepada kekuatan dan ketegasan merekalah kita semua menggantungkan harapan. Selain isu Papua, masih banyak lagi perkembangan yang perlu diperhatikan dengan saksama, seperti masalah hubungan antar agama, konflik di perbatasan, perkelahian pelajar di kota-kota besar, narkoba, dan masih banyak lainnya. Secara khusus, Partai Golkar mengingatkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia telah menempuh jarak yang cukup jauh. Kita telah membuktikan bahwa Islam dapat berdampingan dengan modernitas dan demokrasi modern. Kita juga sudah menyaksikan bahwa kemajemukan Indonesia memungkinkan berjalannya otonomi daerah yang semakin matang. Demikian pula kita melihat kaum menengah yang mandiri sudah bermunculan di kota-kota besar Indonesia dan mulai menjadi pendorong berkembangnya demokrasi lokal yang sangat dinamis. Dengan semua itu dan masih banyak lagi lainnya, pencapaian kita sudah cukup membanggakan. Namun demikian, Partai Golkar masih mencatat beberapa hal, terutama dalam bidang penegakan hukum, keadilan, dan penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partai Golkar tidak pernah berhenti mengingatkan bahwa rakyat merindukan pemerintahan yang semakin bersih dan berwibawa. Berwibawa karena benar, berwibawa karena adil, berwibawa karena jujur dan berani, serta sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat. Di dalam hal ini, saya ingin mendudukkan sebuah persoalan yang beberapa saat lalu menjadi kontroversi nasional, yaitu peran dan masa tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan KPK. Partai Golkar menghimbau agar dalam membicarakan persoalan ini kita mengedepankan akal sehat. Kita harus memberi ruang gerak yang memadai agar lembaga ekstra seperti KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi kita tidak boleh juga lupa pada konteks kelahirannya. KPK lebih dimaksudkan sebagai lembaga temporer, bukan untuk hadir selama-lamanya. Demokrasi yang matang adalah demokrasi
yang berfungsi dengan mengandalkan lembaga-lembaga formal seperti lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Lembaga-lembaga vital ini tidak akan bisa belajar untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi jika tidak pernah diberi kepercayaan dan ruang yang memadai untuk tumbuh semakin matang. Karena itu, kita harus segera merumuskan sebuah jangka waktu, sebuah periode peralihan yang tidak terlalu lama, agar kita tidak terus terjebak dalam periode transisi, tetapi sudah mulai memasuki tahapan konsolidasi dari demokrasi kita. Di dalam bidang ekonomi, kita tidak boleh membiarkan kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar. Segala cara harus kita kerahkan untuk mendukung pemerintah dalam upaya mengangkat rakyat kita dari perangkap kemiskinan. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita nanti menikmati kehidupan dan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Demikian pula, kita harus berhati-hati membaca perkembangan krisis ekonomi yang terjadi di Uni Eropa dan di Amerika Serikat. Kita harus memperkuat ekonomi domestik agar krisis apapun yang terjadi